Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, pemirsa yang dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan. Puji syukur Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya, yaitu dalam acara kesayangan kita, yaitu Podcast Media Manzuku. Dan saya sendiri Almun Fariza akan menemani perbincangan kita, yang tentunya hari ini kita juga akan ada tema-tema menarik ya, nggak kalah dengan tema sebelumnya, yaitu cita-cita dan mimpi. Setiap orang itu pasti punya mimpi, ya kan? Pasti punya cita-cita. Gak mungkin orang gak punya mimpi, gak punya cita-cita tuh gak mungkin. Oke. Jadi nanti kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan narasumber kita tentang apa sih itu mimpi, bagaimana kita mewujudkan mimpi dan tips-tips dan langkah. Pokoknya kita akan berbincang-bincang mengenai mimpi dan cita-cita. Oke. Kita akan bersama dengan narasumber kita yaitu beliau Ustadzah Hajah Lulu Ulfiana. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadzah? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Oke baik Ustadzah. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya Ustadzah mengenai cita-cita dan mimpi. Kalau cita-cita dan mimpi kan penting ya untuk kita ya Ustadzah sebagai muda-mudi, generasi muda, generasi penerus bangsa kan itu penting sekali ya Ustadzah. Iya, sangat penting. Menurut Ustadzah, apa sih mimpi dan cita-cita itu? Apakah sama mimpi dan cita-cita itu? Mohon dijelaskan Ustadzah. Ya, terkait dengan mimpi dan cita-cita. Nah, sebelumnya menyapa dulu Ya, untuk semua pemirsa di mana saja berada, terutama untuk santri, santriwan Madrasah Aliyah Manjil Ulum Pesantren Baitul Mukminin. Semoga sehat semua. Amin. Dan selalu dikabulkan cita-citanya. Amin. Juga semua pemirsa yang berada di mana saja, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keberkahan, amin, limpahan rezeki, sehingga dalam kehidupan bisa menjalani ini menjadi orang yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, mengenai mimpi, Mbak. Sebenarnya semua orang itu pernah bermimpi ya. Iya, pasti pernah. Karena pernah tidur. Kira-kira ada manusia yang nggak pernah tidur? Tidak ada, muhal itu kayaknya saya. Muhal. Iya. Selama hidup pasti tidur ya, siang malam, bahkan ada yang tidur itu sampai 12 jam. Apalagi waktu corona. Iya. Malah pasti banyak yang jadi tidur terus. Bermimpinya tambah banyak ya berarti Ustaz. Iya. Semakin Anda banyak tidur semakin banyak mimpi gitu. Iya, itu mimpi yang mustahil. Itu mimpi dalam konotasi yang sebenarnya ya kan. Mimpi sebagai bunga tidur. Mimpi karena kebanyakan tidur. Atau mimpi karena ada angan-angan yang berbeda atau bahkan mimpi yang menakutkan yang dikejar-kejar hantu atau genderuwo. Ya, mimpi yang kita bahas di sini tidak mimpi itu ya, tetapi terkait dengan cita-cita. Cita-cita itu adalah harapan, keinginan untuk menjalankan kehidupan atau tujuan dalam kehidupan ya. Dan mimpi itu adalah apa yang akan dituju dalam cita-cita. Jadi mimpi dan tujuan itu saling berkait karena mimpi itu sesuatu hal yang diinginkan tapi mustahil karena belum terjadi. Dan cita-cita terkait dengan biasanya ya terkait dengan profesi, tapi sekarang ini tidak terkait dengan profesi saja, Mbak, tapi apapun target dalam kehidupan itu adalah cita-cita. Misalnya saja seperti cita-cita itu kan mulai anak-anak ya, Mbak. Mulai anak-anak, misalnya anak kecil di PAUD misalnya ya, dia mesti punya mimpi ingin misalnya, mimpi kan keinginan, mimpi atau keinginan es krim misalnya ya, saya ingin dibelikan es krim, saya ingin minum es krim ini, mah aku tolong dibelikan es krim. Nah, kalau jadi mamah yang baik ya jangan langsung dibelikan, tapi harus ada usaha ya, jadi diberikan sesuatu rewardnya nanti es krim lah. Usahanya anak apa, misalnya anak PAUD ya, nah tadi pelajaran di sekolahnya apa, seandainya doa sebelum makan apa lah, harus
sekarang doa dulu, doa sebelum makan. Nah, nanti dibelikan mama es krim. Atau tadi di sekolahnya misalnya surat-surat pendek, surat pendeknya sampai apa gitu. Sampai misalnya surat Al-Ikhlas. Lah, sekarang dibaca surat Al-Ikhlas. Ah, anak mama pinter. Nah, baru dibelikan. Nah, itu sedikit yang masalah kecil ya, masalah kecil dari anak-anak. Jadi kalau anak-anak dari kecil dibiasakan seperti itu, dia akan meraih sesuatu itu dengan usaha. Tapi kalau dari anak-anak tidak ada orang tua itu langsung apa-apa diberikan ya, tidak ada keinginan untuk usaha ya, tidak diberikan motivasi dari orang tua agar semangat. Oh, ini harus usaha dulu ya, Dek. Kalau mau jajan ini misalnya, atau mau boneka, kan kadang anak suka boneka. Aku mau boneka Barbie mah. Nah, harus usaha, harus belajar dulu. Apa atau cita-citanya, keinginannya yang lebih besar, misalnya sepeda roda 3, ya kan? Ya harus ada usahanya. Nah, itu adalah mimpi anak-anak. Tapi terkait anak-anak juga ada mimpi ingin seperti orang dewasa ya. Melihat orang dewasa menjadi dokter, polisi, nah itu cita-cita juga ya kan. Nah, itu terkait cita-cita dan mimpi. Sama atau tidak? Dari pembahasan tadi kan bisa dilihat ya. Kalau mimpi itu sebuah keinginan yang harus diwujudkan dengan cita-cita. Jadi harus ada tahapan ya, ada tahapan. Jadi kalau cita-cita itu harus ada mimpi, tapi kalau mimpi belum tentu ada cita-cita, ya kan? Berarti kita harus punya mimpi dulu, langsung baru kita punya cita-cita gitu ya Ustaz? Iya, kalau kita punya mimpi kita punya cita-cita kan gitu. Nanti kalau cita-cita tuh lebih terkonsep gitu ya? Iya, terkonsep ya. Makanya itu kalau menjadi orang tua ya harus mengarahkan anak-anaknya mulai dari kecil. Misalnya dari tadi sejak PAUD, lalu sejak SD, lalu SMP diarahkan inginnya kemana anak. Karena anak kan mempunyai keinginan yang berbeda, cita-cita yang enggak sama. Jadi bukan kita sebagai orang tua harus maksakan, nanti kamu harus jadi pengusaha misalnya. Ya sekarang harus belajar di masalah matematika, IPS, nanti harus ke ekonomi, nanti kuliahnya ke ekonomi, biar bisa memanage sebuah usaha misalnya. Enggak seperti itu, karena semua anak punya keinginan. Juga bakatnya dari anak kan sendiri-sendiri gitu ya Ustaz? Iya, berbeda. Biasanya kan ada juga yang anak pengennya ini, tapi pengennya orang tua berbeda. Nah itu sering kali ada bentrok gitu kan. Kalau dari Ustaz sendiri tuh lebih mementingkan minat atau cita-cita dari diri kita sendiri atau dari orang tua tadi. Misal orang tua pengennya kita tuh jadi dokter, tapi yang si anak itu cita-citanya nggak pengen jadi dokter gitu. Ya kalau saya sebagai orang tua, ya saya selalu membebaskan ke anak. Walaupun saat masih kecil selalu saya arahkan ya, anak-anak itu selalu saya arahkan. Mulai dari sekolah, misalnya anak saya yang kecil itu, anak saya yang kecil itu mondok kan sejak MI. Dulu saat TK saya sering ngajak ke pondok-pondok ya, melihat anak yang mondok di anak-anak kecil ya, misalnya pondok khusus anak-anak MI. Lalu saya ajak ke situ beberapa kali ya, melihat kegiatannya saat ada setoran, saat istirahat beli jajan ya. Terus sore juga kadang bisanya sore ya saya ajak sore gitu. Ya, dia mempunyai keinginan sendiri, walaupun kelas 1 itu sudah sekolah di sini, sudah sekolah di sekitar kita, tapi punya keinginan sendiri, Bu aku pengen mondok. Nah itu, jadi keinginan itu tumbuh dari dirinya sendiri. Walaupun orang tua mengarahkan, tapi semua diserahkan ke anak, karena apapun yang menjalankan masa depan itu kan anak, ya kan? Kan kalau juga kalau misal anak dipaksakan tapi nggak sesuai keinginan kan malah nanti di jalan malah nggak jadi ya Ustazah seperti itu. Jadi baiknya sebagai orang tua tuh mengarahkan apa yang jadi keinginan anak gitu ya Ustazah. Baiknya memang seperti itu, karena kan ya seperti anak saya yang pertama misalnya, anak saya yang pertama itu dulu sekolahnya di bidang desain kan gitu, tapi dia nggak begitu suka desain, dia malah sukanya seperti TKJ ya, jadi
alat-alat apa bongkar pasang komputer, lalu merakit komputer, servis laptop seperti itu. Padahal di sekolahnya nggak ada ajaran seperti itu. Dulu saya juga seperti ini. Itu nanti kesulitan Mas kalau buka bongkar pasang komputer kan lebih sulit kan gitu daripada desain. Desain kan enak hanya di depan komputer, inginnya apa pasangannya apa kan gitu. Tapi karena keinginannya seperti itu ya kita tinggal mendukung aja ya. Karena anak itu kan memang sudah digariskan ya fitrah dari Allah itu nanti jadi apa, dia akan mau kemana, ya itu sudah ada garisnya dari Allah. Tinggal kita kan mengikuti saja. Dan kalau kita mengikuti itu rasanya kan enak Mbak. Anak juga akan merasa Semangat, lebih ya, semangat juga ya. semangat, punya motivasi sendiri ya, punya target sendiri kan gitu. Dan kalau berhasil dia merasa wah ini usaha saya kan gitu kan rasanya beda. Tapi kalau orang tua memaksakan di tengah jalan salah malah nanti jadi bertengkar sama orang tua ya kan. Malah cita-citanya nggak terwujud malah cekcok iya, di tengah jalan gitu ya Ustaz. Gara-gara orang tua saya harus seperti ini padahal saya ingin seperti ini kan gitu. Padahal kan semua kembali ke anak. Yang penting apa? Tujuannya adalah manfaat untuk manusia di sekitarnya. Yang paling utama kan itu. Jalannya apapun itu ya Allah sajalah ya kan. Yaitu terkait dengan cita-cita. Cita-cita sekarang itu kan banyak sekali ya Pak. Bahkan sekarang itu anak punya cita-cita itu kekinian ya, ada cita-cita kekinian. Gimana tuh Ustaz cita-cita kekinian? Cita-cita kekinian itu enggak sekedar profesi di sekitar kita ya. Kalau profesi di sekitar kita kan lihat guru, pengen jadi guru. Lihat dokter, pengen jadi dokter ya. Lihat insinyur, nah gitu kan. Sesuatu kesuksesan seseorang di sekitar kita lihat lalu kita ingin menjadi seperti itu lah. Itu kan dulu ya profesi-profesi yang jelas terlihat sukses. Tapi sekarang banyak sekali kesuksesan yang diraih tidak seperti profesi kebanyakan ya. Seperti jadi YouTuber. Nah, itu profesi kekinian yang sekarang. Zaman sekarang. Iya, zaman gitu sekarang itu seperti itu, ya. Anak-anak sekarang juga aneh seperti itu, Mbak. Soalnya apa Ustaz? Ini kan era teknologi semakin maju terus juga kan kondisi sekarang yang masih pandemi kan Ustazah, jadi kan anak sering menggunakan aplikasi-aplikasi online, lebih memanfaatkan teknologi, jadi perkembangan ke teknologinya itu lebih besar, mungkin seperti itu ya Ustazah. Iya mungkin seperti itu ya, melihat menjadi gamer seperti itu kayaknya enak banget juga, yang diiming uangnya kan kelihatannya juga besar Mbak. Jadi selebgram ya kan, itu mulai dari anak-anak kan sudah ada jadi selebgram, tiktoker seperti itu lah. Kadang-kadang anak-anak sekarang itu melihatnya dari posisi seperti itu, tapi hal-hal seperti itu kadang tidak bisa direncanakan ya kan Mbak. Kebanyakan kan yang bisa menjadi terkenal tiba-tiba atau bisa menjadikan dia pekerjaannya di situ, itu kadang tidak bisa direncanakan secara step by step mulai kecil ya kan, karena memang mengalir begitu aja. Iya mengalir, dan itu bakat ya kan, bakat jadi talenta dari seseorang yang memang bisa diasah dan dikembangkan di situ. Kalau di sekolahan, di madrasah biasanya itu kan talent seperti itu tidak ada pengasahan secara spesifik ya kan, karena ilmu akademis kalau di sekolahan lebih ke formal ya Ustazah. Kalau pendidikan di madrasah, sekolahan kayak kursus-kursus itu kan mengarahnya ke profesi yang formal-formal seperti itu kan Ustazah. Kalau yang tadi yang Ustazah misal selebgram lah, YouTuber lah, itu kan dia didapat dari dirinya sendiri, terus juga dari pengalamannya, terus juga dari keinginan-keinginan dia untuk, biasanya kan orang yang seperti kan keingin tahuannya kan lebih tinggi ya Ustazah. Ingin mencoba ini supaya tahu gini gitu. Otodidak ya, belajar otodidak dari sekitarnya, memang seperti itu. Dan orang-orang yang mempunyai mimpi dan cita-cita itu nanti hidupnya akan lebih semangat Mbak.
karena dia mempunyai tujuan hidup. Dan tujuan-tujuan hidup itu, cita-cita itu ada cita-cita jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya cita-cita jangka pendek, kita di sekolahan ya, di kelas 10 misalnya. Kelas 10 kita baru masuk. Kita lihat nilai kita tidak begitu bagus misalnya. Nah, kita harus punya target. Nah, itu termasuk cita-cita, Mbak. Target terdekat. Nilai saya misalnya matematika, akidah, bahasa Indonesia. Oh, nilai saya kok jauh sekali, tidak seperti di MTS. Saya harus mengejar nilai saya. Semester 2 saya harus bisa nilai misalnya 8,5 atau 9. Nah, itu cita-cita. Nah, sekarang ini biasanya dibuat Mbak, cita-cita bertahap. Ya, cita-cita bertahap itu ya ditulis. Sering sekali sekarang ini diajarkan, tulislah cita-citamu 50 cita-cita di tahun pertama, misalnya seperti itu, ya. Berarti nilai ini harus bagus. Saya misalnya yang ikut program hafalan, oh saya harus bisa menghafal sampai 1 tahun 5 juz misalnya, atau 10 juz. Walaupun nanti target tidak sama, tetapi karena ada semangat, minimal kan sedikit berkurang. Misalnya targetnya 10 juz, paling enggak bisa 8 sampai 9 juz, kan itu, Mbak. Beda kalau tidak ada cita-cita. Ya. Iya, enggak ada planning, enggak ada cita-cita. Mesti males mau ngapalin ya. Nggak punya tujuan ya Ustaz. Iya, enggak punya tujuan. Apalagi kalau orang tua ya yang mempunyai keinginan anaknya menghafal misalnya ya. Jadi terasa berat. Nah, maka pertama memang harus memiliki mimpi tadi ya. Untuk mewujudkan mimpi ya memang itu tadi harus semangat, terus punya motivasi, terus harus ikhtiar, usaha ya, usaha dengan belajar, melihat kesuksesan orang di sekitarnya, dan juga harus ada perkembangan itu tercatat secara terkonsep ya, terkonsep itu. Jadi biasanya kan juga nggak cuma udah di jenjang SMA, SMK atau udah dewasa ya Ustaz ya. Biasanya juga dari kecil, mulai dari PAUD misalnya, biasanya kan anak-anak juga udah diajarin cita-citanya apa, nulis cita-cita gitu ya Ustaz ya. Jadi udah dibiasakan kalau dari awal kita itu harus punya planning cita-cita gitu ya Ustaz ya. Iya, karena harus nanti pendidikan akan mendukung ya. Mendukung kemana itu cita-citanya sesuai planning cita-cita dari awal, sesuai mimpi dari awal. Maka orang hidup memang harus punya mimpi dan cita-cita. Seberapa penting sih Ustaz ya cita-cita tersebut? Cita-cita dan mimpi yang dimiliki seseorang tuh pentingnya gimana gitu loh? Ya kalau menurut saya ya sangat penting sekali, ya kan, sangat penting sekali. Misalnya tadi ya kita sudah mempunyai beberapa cita-cita. Misalnya kita, kalau saya sendiri dulu ya Mbak, saya dulu cita-cita itu dokter ya. Walaupun sekolah sudah berusaha ya, mulai SD, SMP ya, ke aliyah itu misalnya jurusannya juga disesuaikan. Jurusan saya juga saya ambil biologi dulu ya, karena memang cita-citanya ingin dokter. Tapi kan kadang kehendak Allah lain. Kehendak Allah lain ya, kita harus bisa menerima, tapi kita jangan berhenti bahwa kita tidak punya cita-cita yang lain ya. Kita harus punya planning kedua. Saya harus mempunyai kegiatan lain. Kalau saya nggak bisa meraih satu, saya harus meraih yang lain. Saya dulu juga pernah usaha Mbak. Kalau ditulis ya banyak sekali usahanya ya Mbak, ganti gitu. Pernah ya membuat spray, produksi spray ya, produksi spray lalu distor-storkan seperti itu ya. Tapi tidak sesuai hati, ya tidak berjalan. Tidak berjalan, mungkin hanya 1-2 tahun. Pernah juga membuat catering juga, okay. Tapi akhirnya di tahun ke-10 mungkin ya sudah pernikahan, saya ingin bermanfaat untuk orang lain. Kalau saya seperti ini terus di rumah terus, walaupun saya berusaha, punya usaha, walaupun saya punya organisasi,
rasanya kok manfaatnya kurang banyak. Terus saya kuliah, Mbak. Jadi saya dulu lulus, nikah dulu, punya anak dulu, baru kuliah. Jadi beruntung Mbak Almun sudah kuliah dulu, sudah mondok tapi dulu. itu juga bukannya hal biasa juga Ustazah, termasuk apa ya, kan jarang banget gitu orang biasanya udah berkeluarga kan udah males malah menuntut ilmu, udahlah di rumah aja gitu. Tapi jenengan punya semangat lebih untuk meraih ilmu lagi gitu kan, menjadi nilai plus gitu lah. Ya itu karena tadi kok di rumah terus rasanya kan bosan gitu loh. Walaupun saya itu ya pernah usaha ya ganti usaha yang penting bisa di rumah sambil menjaga anak kan gitu. Tapi rasanya kok manfaatnya nggak ada gitu, kurang banyak. Tetap saya berusaha kuliah lah. Kuliah itu juga lucu, Mbak. Kuliah itu kan teman-teman saya dulu itu saat rame-ramenya masa sertifikasi. Jadi teman saya itu semua sudah guru. Semua sudah guru, untuk menunjang sertifikasi wajib kuliah. Jadi kalau ada dosen perkenalan itu ditanya kan satu-satu, ngajarnya di mana, tempatnya di mana itu. Saya sendiri ya nggak ada, loh nggak ngajar kok kuliah. Belum istilahnya belum pernah ngajar. Belum gitu. pernah ngajar, ya memang ibu rumah tangga kok kuliah kan gitu. Kan orang aneh gitu loh. Soalnya temannya semua seperti itu karena kuliahnya memang kuliah bukan reguler ya kan, kuliah orang tua-tua. Iya, semua temannya tua-tua, temannya guru-guru lah, semuanya sudah berprofesi. Tapi ya kita memang kalau kita ingin punya cita-cita ya harus kita laksanakan ya kan. Saya kuliah sekitar 3,5 tahun, terus saya ingin melanjutkan lagi ke S2, lalu saya lanjutkan ke S2 ya tambah 2 tahun ya 5,5 tahun. Alhamdulillah S1 S2 selesai, Mbak. Walaupun saat kuliah yang S1 itu hamil, anak saya yang terakhir ya. Tidak membuat saya malas gitu ya, pokoknya saya harus selesai ya. Saya harus selesaikan karena saya memang ingin, karena gini ya, yang saya pikir kalau saya tidak mempunyai sarjana atau tidak punya bidang keilmuan apapun, saya ingin manfaat di masyarakat itu tidak akan bisa dipercaya masyarakat kan gitu. Misalnya hanya lulusan pondok saja, hanya lulusan aliyah saja, kurang mendukung di masyarakat, masyarakat bisa percaya, oh ini bisa melaksanakan tugas ini kan gitu. Tidak ada kepercayaan. Makanya itu kenapa saya ingin kuliah, Mbak ya. Memang penting ya, kuliah itu juga penting. Ya tinggal kita melihatnya ya, cita-cita kita kemana. Kalau kita ingin pengusaha tidak ingin kuliah ya bisa, tapi kalau kita ingin manfaatnya lebih dan bisa mendukung kegiatan kita ya kita memang harus kuliah ya. Semua tergantung kepentingannya di mana ya. Jadi cita-cita itu penting ya, penting untuk meraih tujuan yang kita ingin capai. Ketika kita nggak punya cita-cita di awal, kita nggak punya niat di awal, ya kita menjalankannya ya gimana ya, nggak beraturan ya. Iya, rasanya kok gimana, jadi semangatnya tuh kurang gitu ya. Jadi cita-cita, niat ya dari diri sendiri itu penting juga dari dukungan orang lain, misal orang tua yang berpengaruh itu juga penting gitu ya Ustazah. Iya, karena memang itu target. Misalnya seperti Rasulullah ya, Rasulullah dakwah mulai di awal, di tahun pertama dakwah sembunyi-sembunyi. Kalau Rasulullah tidak ingin punya cita-cita bisa menjadikan Islam rahmatan lil alamin, beliau ya Rasulullah pasti akan stuck di situ saja, hanya sembunyi-sembunyi saja, takut dengan orang kafir ya, dilempari batu, di jalan dikasih kotoran, dilempar-lempar kotoran, mau mengajak kesulitan kan gitu. Tapi karena mempunyai semangat dan target ya, karena harus menjadikan Islam ini agama yang rahmatan lil alamin untuk semuanya, maka semangatnya harus kuat. Itu cita-cita dari Rasulullah hingga alhamdulillah kan sampai terakhir di Madinah pun bisa terlaksana kan gitu ya. Itu berkat cita-cita yang besar ya Ustaz. Iya, jadi kan juga sudah dicontohkan kan itu, contohkan oleh Rasulullah bahwa memang manusia hidup itu memang harus ada cita-cita ya.
Baik, Ustazah. Untuk kita kan udah tahu seberapa pentingnya cita-cita, kita itu harus punya mimpi, punya cita-cita untuk mencapai tujuan kita. Lalu apa sih bagaimana kiat-kiat kita untuk misal kita punya mimpi, bagaimana kita untuk mewujudkan mimpi tersebut? Tuh. Coba deh apa ya dikasih trik-trik atau kiat-kiat apa sih untuk bisa mencapai cita-cita seperti itu? Ya, mencapai cita-cita. Yang pertama kita ingin punya cita-cita. Kita sudah mempunyai planning cita-cita satu misalnya, target yang utama yang jangka panjang dulu ya, Mbak. Dengan adanya target jangka panjang maka harus ada jangka pendek. Jangka panjang misalnya kita ingin menjadi dokter misalnya. Ya dari jangka pendek itu tadi untuk mencapai ke dokter saya harus mencari jurusan sekolah apa. Nilai saya harus berapa. Terus saya nanti kalau sudah di SMA misalnya sekarang jurusan IPA ya. Kalau sudah di jurusan IPA nanti saya lulus ingin memasuki universitas apa? Sesuai gitu. Yang sesuai ya, sesuai dengan dokter. Kalau saya ingin ke kedokteran, nilai saya untuk mencapai ke kedokteran misalnya ingin di Undip atau di universitas negeri lain kan gitu. Mesti kan nilainya harus lebih bagus atau kemampuannya harus lebih bagus. Nah, bidang apa yang harus saya laksanakan? Nah, itu dicatat, dijadikan target untuk planning untuk menuju cita-cita yang jangka panjang. Dan juga walaupun nanti kita tidak tahu jadi atau tidak, paling enggak kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Pertama tadi ya, harus mencatat dan mencari planning tadi. Terus yang kedua, kita juga harus punyai seorang tokoh ya, profil atau tokoh yang kita jadikan panutan. Siapapun itu, baik itu nanti tokoh pahlawan, tokoh Islam, atau orang yang terdekat di sekitar kita, ya kan? Walaupun tidak semua orang sempurna, tapi yang mereka lakukan yang bisa menginspirasi, menginspirasi ya. Kesuksesan apa mereka dari cara yang bagaimana bisa sukses, nah itu kita pelajari agar kita juga bisa mengikuti kan seperti itu. Misalnya saja seperti R.A. Kartini ya, ibu kita, Ibu R.A. Kartini. Ibu R.A. Kartini itu kan karena putra dari Adipati dan melihat lingkungannya orang-orang putri ya masa itu ya, anak-anak putri tidak boleh sekolah ya, bahkan harus menikah masih kecil-kecil 10 tahun menikah ya, bayangkan Mbak 10 tahun menikah. Kalau kita bayangkan kita berada di zaman dahulu kayaknya berat banget ya Ustazah. Iya, padahal masa 10 tahun senang-senangnya dolanan ya, iya. Masih pasaran ya kan. Ada. Jadi masih masa-masa bermain tapi udah dipaksakan menempuh kehidupan yang belum di usianya gitu ya. Iya, belum di usianya. Kan tidak bisa dibayangkan apalagi kalau punya anak ya kan nggak bisa dibayangkan. Lah melihat seperti itu kan hatinya sedih. Dan dia tapi tidak bisa mewujudkan karena apa? Terpaksa harus dinikahkan kan gitu. Dinikahkan juga menjadi istri yang kedua ya kan. Tapi dia mempunyai syarat mau menikah asal nanti dia bisa membuat sekolah untuk anak-anak putri, seperti itu. Jadi dia walaupun cita-citanya tidak tercapai di awal, tapi dia mempunyai syarat seperti itu, akhirnya tercapai ya karena suaminya juga seorang adipati kan gitu, atau bupati ya, seorang bupati Rembang ya. Tapi kan walaupun seperti itu usianya walaupun pendek ya 1 atau 2 tahun kemudian meninggal, tapi masih terkenal sampai sekarang kitanya ya kan, masih terkenal bahwa ada wujud bahwa emansipasi wanita dimulai di Indonesia terutama ya, dimulai dari beliau kan seperti itu. Jadi memang kalau dari awal punya cita-cita yang besar, mimpi yang besar, jangan sampai kita gagal ya. Jangan cuma karena rintangan kecil gitu ya Ustaz, rintangan kecil terus kita nggak jadi mimpi itu, nggak jadi punya cita-cita itu gitu. Ya, maka itu yang ketiga ya, harus tidak takut tantangan ya, berani menghadapi tantangan dan resiko apapun. Karena nggak ada sesuatu hal tanpa resiko ya, nggak ada. Kalau kita ingin pintar, kita harus resiko, berani melek malam ya. Berani setiap malam belajar, tidak tidur, berani bangun tengah malam, sholat malam,
di planning itu dititipkan pada Allah, dimintakan pada Allah, ya Allah semoga cita-cita saya bisa terkabul ya. Target saya untuk membahagiakan orang tua, target saya untuk bisa menjadi orang bermanfaat ya, harus dititipkan pada Allah. Yaitu yang keempat, jadi harus tawakal ya, sesudah kita berusaha ya dengan semua planning step by step, lalu kita harus berdoa dan tawakal kepada Allah. Iya, kalau kita sudah bertawakal pada Allah, seandainya cita-cita kita agak tercapai, tapi karena kita sudah berusaha dan punya ilmunya, pasti nanti kita akan diarahkan Allah ke tempat yang lebih baik. Ya, kita akan bermanfaat di tempat yang lebih baik sesuai apa yang memang Allah sudah memberikan fitrah kita jadi apa di dunia. Terus yang kelima, jangan mendengarkan ucapan orang lain. Ya misalnya kan, alah wong anak sapa tah kepengin dadi apa? Nah, kan sering seperti itu ya, Mbak. Jangan dengarkan ucapan yang menjatuhkan gitu ya. Iya, ucapan orang lain yang menjatuhkan ya. Karena apa? Mereka sudah tidak memberikan dukungan, tidak membiayai, tidak apapun kok. Ya jadikan aja itu apa? Pecut apa, Mbak? Ya ibaratnya apa ya? Cambuk ya, cambuk cambuk ya. Jadikan cambuk agar kita semakin lebih kuat semangatnya ya kan. Misalnya ada orang seperti itu, biarkan aja karena mereka tidak mampu dan malah akan menjatuhkan kita. Atau misalnya kita ingin, misalnya seperti ingin jadi pengusaha ya, tidak punya modal. Orang-orang dong tidak punya modal kok pengen jadi pengusaha, misalnya seperti itu. Jangan takut dikatakan sekarang ini malah enak Mbak, sekarang ada jual beli online ya kan. Sekarang jual beli online tanpa modal bisa, modalnya gambar saja ya. Enak, sekarang ini kok apapun lebih enak Mbak, luas ya, pengetahuan lebih luas, terus teknologi kesempatan iya teknologi maju, kesempatan berkembang lewat apapun bisa, belajar pun dari mana saja bisa. Beda zaman saya dulu ya, zaman saya dulu sekolah kan gak ada Mbah Google ya kan. Iya beda. Iya beda jauh, cari buku itu sulit sekali. Mau buat laporan ya, laporan dulu kalau di program biologi saya itu ada membuat sekarang ya semacam skripsi ya Mbak, tapi kalau dulu hanya sebuah makalah, tapi tetap ada proses seperti itu. Jadi bersama-sama itu dari pondok itu ke perpustakaan untuk meminjam buku itu tidak boleh dibawa, di sana dicatat. Seandainya sekarang kan ada HP foto, enak ya kan. Ada fotokopi, di fotokopi nggak bisa seperti itu, dicatat sendiri, diringkes sendiri. Nanti kemana gitu, dicari bukunya yang sesuai lah seperti itu. Jadi sangat beda jauh. Jadi anak sekarang nggak pandai, anak sekarang nggak bisa mencapai cita-citanya, rugi, ya kan Mbak? Ya, padahal kan apa ya, kesempatannya itu lebih luas yang zaman sekarang kan ya. Iya, lebih luas. Tapi kebanyakan usaha yang dilakukan anak-anak zaman sekarang itu kalah sama anak-anak zaman dulu. Iya, seperti itu tadi tekad dan semangat ya. Iya, kurang ya Ustaz. Tekad semangatnya kurang, karena apa? Mungkin terlalu enak. Iya, karena serba zamannya serba enak, jadi malah istilahnya apa ya, terlalaikan oleh dunia iya, gitu ya seperti Ustaz. dinina bubukkan. Iya, dinina bubukkan teknologi ya, dinina bubukkan teknologi. Ya itu yang kita harus menyadarkan ya, menyadarkan anak-anak didik kita, anak-anak kita bahwa gunakan teknologi sebaik mungkin untuk menjadikan dirimu generasi yang bermanfaat di masa depan. Ya memang seperti itu Mbak, cita-cita itu ya. Jadi perlu juga usaha ya, usaha yang kuat, yang tekun. Gak cuma kita punya niat, kita punya cita-cita, tapi usahanya nggak mau usaha yang keras, ya percuma ya Ustaz. Iya, itu tadi hanya mimpi. Iya. Mimpi yang tanpa diwujudkan ya. Cita-cita itu mimpi yang harus diwujudkan ya kan. Bukan mimpi-mimpi tok, mimpi di siang bolong. Kalau zaman dulu kan itu, mimpi di siang bolong itu kalau cita-citanya terlalu tinggi. Jadi kalau mau cita-citanya terwujud, ya bangun dari mimpi tersebut dan wujudkan gitu, gak hanya sekedar mimpi-mimpi aja gitu ya Ustaz.
Jadi memang perlu usaha yang keras, memang perlu apa ya, pengorbanan lah seperti itu ya Ustazah kira-kira. Harus ya, harus pengorbanan itu harus. Dan terutama memang kita kalau sudah berusaha tadi ya harus mendekatkan diri pada Allah, sholat malamnya rajin, lalu kalau habis sholat jangan lupa Fatihah ya minimal untuk Rasulullah, lalu untuk orang tua didoakan orang tuanya, semoga orang tuanya selalu sehat, bisa mendampingi. Terus untuk guru-guru ya didoakan Fatihah untuk guru-guru minimal guru-guru mulai PAUD yang mengajarkan dari memegang pensil itu ya, guru yang paling penting itu mau memegang pensil biasanya kan anak-anak nggak bisa Mbak, memegangnya gini. Pertama itu memegangnya mesti digegem gini terus digini. Nah itu cara memegang saja itu harus diajari. Nah, kadang dilupakan guru-guru seperti itu. Padahal lebih sulit. Nah itu ya difatihahi guru-gurunya agar sehat, diberikan rezeki sehingga apa? Nanti ilmunya bisa manfaat ya. Terus yang terakhir untuk dirinya cita-citanya apa dipasrahkan pada Allah terus dibacakan Fatihah. Insya Allah semua itu nanti berjalannya itu selalu didampingi Allah dan akan sesuai dengan apa yang diimpikan gitu. Kalaupun nggak sesuai dengan mimpi, pasti akan diarahkan atau yang lebih baik gitu ya Ustazah. Iya. Karena pada dasarnya doa itu kalau nggak terijabah itu ada 3 kemungkinan ya Ustazah kayaknya. Iya. Akan digantikan dengan apa ya, dengan mimpi yang lebih baik, atau kemungkinan mimpi tersebut, cita-cita tersebut tuh nggak pas dengan dia, terus atau kemungkinan juga nanti suatu saat itu akan diganti dengan yang lebih baik gitu ya. Jadi jangan pernah putus asa ketika kita punya mimpi yang baik gitu ya saudara. Iya. Dan memang mimpi dan cita-cita harus baik, Mbak. Iya. Tapi terkadang gini Ustazah, ada yang cita-citanya itu cuma cita-cita dunia. Gitu kan. Cita-cita yang terbaik kan pada dasarnya cita-cita dunia dan akhirat gitu Iya. Ustazah. Tapi terkadang juga ada cita-cita yang cuma dunia. Tapi bisa nggak sih cita-cita dunia tersebut menjadi cita-cita akhirat juga? Ya bisa, jelas bisa Mbak ya. Kan kalau di hadis kan khairun nasi anfa'uhum linnas. Itu tidak hanya untuk mukmin ya Mbak. Hadis itu kan untuk semua orang atau manusia ya, untuk semua manusia. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya kan seperti itu. Berarti kan cita-cita yang terbaik adalah bisa bermanfaat dengan manusia lainnya. Nah kalau sudah bermanfaat dengan manusia berarti kan hablum minan nas. Nah hablum minan nas kalau jalannya nanti adalah sebuah kebaikan, misalnya bermanfaatnya di dunia, misalnya jadi perawat ya. Perawat itu akan untuk menolong orang sakit ya kan. Nah itu kan nanti bisa menjadi amal yang di akhirat juga karena keikhlasannya kan karena gitu. Niatnya juga karena lillahi ta'ala, karena membantu ya gitu ya Ustazah. Iya. Berarti tadi cita-citanya bisa menjadi cita-cita akhirat meskipun itu cita-cita duniawi gitu ya Ustazah. Iya. Kalau di sini kan misal cita-cita akhirat kan terlihat beda, misal cita-cita si A penghafal Al-Quran, cita-cita si B jadi polisi. Kan kalau kita lihat secara kasat mata kan, oh ini cita-cita akhirat, ini cita-cita dunia kan gitu ya Ustazah. Yeah. Tapi bisa kalau kita cita-citanya jadi polisi, oh untuk kita untuk menegakkan keadilan misal, oh untuk apa ya, yang keikhlasannya itu karena Allah, karena kita ingin mencari ridho Allah gitu, juga bisa menjadi cita-cita akhirat gitu ya Ustazah. Iya. Bahkan memang cita-cita dunia dan akhirat memang bisa jadi satu ya Mbak. Yeah. Sekarang ini malah pemerintah itu memberikan kemudahan untuk yang penghafal Al-Quran. Dimanapun dia melamar penghafal Al-Quran akan diterima. Misalnya jadi polisi, dia mempunyai kemampuan tahfidz, dia akan diprioritaskan. Karena di dalam kegiatan kepolisian itu ada juga pengajian, ada juga sholat berjamaah. Sekarang ini nuansa Islam itu dimasukkan bagus Mbak di mana-mana ya. Dalam segala aspek ya Ustaz. Ya, segala aspek. Di bank juga seperti itu.
Saya pernah ketemu dengan teman saya yang di pegawai bank. Kalau ada santri yang tahfidz, yang kepingin menjadi pegawai bank, bisa langsung melamar. Walaupun sarjananya itu tidak akuntansi, walaupun tidak manajemen, tetap bisa diterima. Itu. Karena memang biasanya kan gini, Mbak, kalau dari pesantren atau tahfidz minimal akhlaknya sudah bagus ya kan, sudah bisa dipercaya, paling enggak takutlah mau korupsi ya kan, itu sudah mempunyai nilai tersendiri ya. Jadi ya walaupun masuknya ke tahfidz kelihatannya hanya penghafal Al-Quran hanya di akhirat saja, nanti enggak dapat dunianya, enggak bisa bekerja misalnya. Bukan, sekarang ini sudah ada kesempatan, kesempatan banyak sekali. Bahkan universitas sekarang banyak yang memberi kesempatan beasiswa untuk yang tahfidz, ya. Apalagi juga kan kita sering di pondok-pondok kan nggak cuma bekal ngaji aja ya Ustazah ya. Iya, sekarang nggak hanya ngaji saja. Juga dibekali dengan keterampilan-keterampilan gitu ya Ustazah. Jadi nggak hanya monoton, santri-santri juga punya keahlian-keahlian gitu ya Ustazah. Iya. Ada menjahit juga ya untuk butik misalnya. Sekarang ini butik itu malah sangat diprioritaskan manusia di sekitarnya, Pak. Butik itu sangat mahal ya kan. Orang mau menjahit ke butik dengan penjahit biasa itu pasti beda, harganya juga beda, terus kualitasnya itu meyakinkan kan, seperti itu ya. Tapi semua juga kembali ke anak-anak. Sekarang itu anak-anak malah tidak suka menjahit. Kayaknya sesuatu yang tidak penting gitu loh. Ya padahal itu kalau kelasnya nanti sudah menjadi butik itu mencari uang itu gampang ya kan Mbak, gitu. Karena pada dasarnya kan orang yang sukses pun kan mulai dari nol kan ya Ustazah. Iya, mulai dari pasti nol. dia dari tahap yang awal. Yang rendah gitu, yang awalnya belum menjadi apa-apa, lalu dia melalui proses tahap demi tahap gitu ya. Jadi nggak serta-merta langsung jadi orang sukses itu, beda ya Ustazah. Iya, ibaratnya seperti membuat bangunan. Kalau kita punya cita-cita ingin membuat bangunan, cita-cita itu seperti bangunan, misalnya rumah ya, rumah yang bagus, maka pekerjaannya pun harus semakin besar, terus materialnya semakin banyak, biayanya juga semakin besar ya. Kalau misalnya rumah tipe 21 dengan tipe 46 pasti kan beda ya kan Mbak. Nah karena cita-citanya apa? Kalau cita-citanya semakin besar, dia juga harus mempunyai pengorbanan yang semakin besar. Mulai dari menata bata satu persatu, lalu di semen, lalu ada hiasannya. Hiasannya itu tergantung dia ingin yang klasik atau yang sekarang yang modern atau yang minimalis lah. Itu kan semua tergantung dari usaha. Jadinya cita-cita itu akan sesuai dengan usaha. Kalau usahanya sedikit-sedikit saja, biayanya nggak berani, sedikit-sedikit, sedikit biaya sedikit. Nah, itu nanti bangunan rumah pun nggak akan kuat. Boto di templek boto baru beberapa 10 misalnya 10 bata ambruk, ya kan Mbak? Iya. Nggak jadi bangunan yang kokoh ya. Nah, ini nggak jadi bangunan yang kokoh. Ya ibaratnya seperti itulah, cita-cita itu harus kuat, kokoh dari awal. Maka akan bisa menjadi orang yang sukses, ya kan? Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita mau sukses, kita mau mencapai impian kita harus punya pengorbanan, usaha yang nggak sedikit juga gitu, nggak mudah juga. Kalau kamu semakin mimpimu besar, semakin cita-citamu besar, berarti proses ataupun apa yang kamu korbankan itu juga lebih besar gitu ya Ustazah ya. Jadi seperti itu. Ada tambahan Ustazah? Ya mungkin sudah cukup, cuma pesan saya untuk anak-anak, terutama anak-anak kelas 12 ya. Raih mimpimu, raih cita-citamu dengan semangat dan usaha. Jangan lupa doa dan tawakal ya. Tanpa itu semua tidak akan pernah ada kesuksesan. Seperti itu ya Ustaz. Jadi untuk semuanya teman-teman yang lagi menuntut ilmu, yang lagi berusaha, yang sedang mewujudkan cita-citanya, tetaplah semangat ya, seperti itu. Jangan pernah pantang menyerah lah, jangan pantang menyerah. Misal ada rintangan apa,
kita harus maju terus gitu. Kita kalaupun pada akhirnya cita-cita kita apa yang kita cita-citakan itu tidak tercapai, pasti ada ganti yang lebih baik seperti itu. Bapak Soekarno kan pernah bilang ya, kata-katanya Bapak Soekarno itu sangat menginspirasi ya buat saya, yaitu bermimpilah setinggi langit, kalaupun kamu jatuh itu di antara bintang-bintang, seperti itu ya. Jadi jangan takut bermimpi bermimpi tinggi itu jangan takut, meskipun kayaknya mustahil gitu, nggak mungkin lah, nggak mungkin, cuma nggak usah kayak gitu ya. Kita mimpi atau cita-cita yang besar, yang tinggi, itu penting ya buat kita. Kalau saya punya moto dalam diri saya itu, if you want you can, because Allah Subhanahu wa taala has given us everything we need to get success. Jadi ketika kamu ingin, kamu itu bisa. Karena Allah telah memberi segala yang kita butuhkan untuk mencapai kesuksesan kita. Seperti itu. Dari obrolan-obrolan bersama Ustadzah Lulu tadi, kita banyak kesimpulan ya, karena yang pertama itu cita-cita dan mimpi itu penting. Terus bagaimana mewujudkannya? Yang pertama itu punya niat ya, punya niat. Yang kedua usaha. Terus semangatnya jangan luntur, jangan pantang menyerah. Apa ya? Kok jangan pantang menyerah? Mohon maaf. Kita tuh harus kalau ada rintangan jangan mudah putus asa, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya itu jangan mendengarkan perkataan-perkataan orang lain yang bersifat menjatuhkan. Dengarkanlah perkataan atau motivasi yang memberi kita semangat lebih, seperti itu ya. Itu sebagian kecil semangat yang ada dalam diri saya, seperti itu juga. Mari teman-teman yang sedang mengejar impiannya, mengejar cita-citanya untuk selalu semangat, jangan lupa berdoa, seperti itu. Jangan takut untuk bermimpi yang tinggi, itu yang penting ya. Oke, baik, terima kasih. Kepada kesempatan kali ini kita mendapat banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil ya. Terima kasih Ustadzah Lulu telah menemani saya di acara ini untuk berbincang-bincang sedikit ya. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini memberi manfaat untuk kita semua dan tentunya membawa barokah buat kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Adhar dari MA Manzilul Ulum. Di sini saya akan mencari tahu apa sih arti mimpi dan cita-cita dari mereka. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Ada apa Mas? Jadi gini, saya ingin menanyakan kepada Mas, apa sih pendapat Mas tentang mimpi dan cita-cita? Jadi gini Mas, mimpi bagi saya adalah keinginan, angan-angan, dan harapan seseorang untuk meraih sesuatu. Namun, belum ada kepastian untuk terwujud. Sedangkan cita-cita adalah keinginan yang selalu ada di pikiran seseorang. Ya, baik. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa Mas? Ya, jadi gini, saya itu cuma mau bertanya tentang apa sih arti dari cita-cita dan mimpi? Ya, cita-cita dan mimpi. Mimpi menurut saya adalah sebuah keinginan yang belum bisa terwujudkan di dunia eksternal. Sedangkan cita-cita menurut saya adalah sebuah keinginan yang sempurna yang ingin dilakukan atau diwujudkan. Ya, lalu apa mimpi dan cita-cita Mas? Mimpi saya ingin membahagiakan orang tua dan berguna untuk masyarakat. Cita-citanya? Dan cita-cita saya ingin menjadi hafiz Quran yang berguna. Subhanallah. Iya, baik, terima kasih ya Mas. Ya, Saya pamit dulu. ya, Assalamualaikum. ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada apa ya Mbak? Kedatangan saya ke sini, saya mau meminta pendapat dari Mbak. Apa sih cita-cita menurut Mbak dan impian?
Cita-cita. Cita-cita menurut saya adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depan yang akan menentukan mau jadi apa kita nanti di masa depan. Sedangkan impian menurut saya adalah sesuatu yang benar-benar ia inginkan. Demi berhasil mencapainya, ia rela sekuat tenaga melangkah maju meskipun perlu keluar dari zona nyaman. Impian Mbak apa ya? Impian saya ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran karena kedudukan penghafal Al-Quran adalah di surga, ditemani malaikat, dan di akhirat kelak akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan bersama dengan orang tua. Masya Allah. Kalau boleh tahu cita-cita Mbak apa? Kalau cita-cita saya ingin menjadi guru, karena ada rasa tersendiri ketika melihat sosok seorang guru. Saya ingin berinvestasi ilmu, saya ingin mengamalkan ilmu saya. Karena jika salah satu dari murid saya mengamalkan apa yang saya ajarkan, otomatis saya akan mendapat pahala selayaknya pahala murid saya. Terima kasih ya Mbak. Maaf sudah mengganggu waktunya Mbak. Tidak. Maaf dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.